Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dia Sirait, mahasiswi Pasca Unimed. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran agama Islam kelas 7 di SMP IT Ar-Rozak. Baik, anak-anak sekalian, hari ini tema pembelajaran kita adalah tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, di sini dari tema di atas ya, yang pertama sekali yang Ibu sampaikan adalah terkait tentang akhlak dan adab terhadap sesama. Jadi, akhlak dan adab terhadap sesama itu bermacam ragam. Ya, yang pertama itu adalah sikap empati. Sikap empati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Anak Ibu, empati itu artinya adalah proses kejiwaan seseorang individu yang larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Nah, maksudnya di sini adalah seolah-olah kita merasakan ataupun mengalami apa yang dirasakan oleh saudara kita, apa yang dirasakan oleh sahabat kita. Itulah pengertian dari empati. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang terkait akhlak dan adab terhadap sesama, hormat kepada guru dan orang tua. Jadi bagaimana akhlak dan adab kita terhadap guru sama dengan akhlak dan adab kita terhadap orang tua. Berarti kita sopan berbicara kepadanya, tidak menghardiknya dan tidak mengatakan kepada orang tua kita. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi menghardik orang tua kita, seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga adalah patuh kepada orang tua dan guru. Yang tadi itu hormat kepada guru dan orang tua. Dan yang ketiga ini adalah patuh. Setelah hormat kita patuh. Tidak cukup hanya hormat saja, tetapi kita juga harus patuh. Artinya kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh orang tua ataupun guru kepada kita. Karena anak-anak sekalian, ridallaha fi ridol walidain wa sukhtullaha fi sukhtul walidain. Marahnya Allah itu terletak pada marahnya orang tua, dan ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Maka sekali lagi Ibu sampaikan, mari sama-sama kita patuh kepada orang tua kita dan juga guru kita. Nah, yang berikutnya yang ingin Ibu sampaikan adalah pengertian ataupun ciri-ciri dari perwujudan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tentang tadi pengertian dari empati sudah, ciri-cirinya. Ciri-ciri empati itu ya, anak-anak Ibu sekalian, ciri-ciri empati itu yang pertama dia cepat menangkap isi perasaan dan pikiran orang lain. Ketika temannya bersedih, dia bisa merasakan kesedihan temannya. Dia bertanya, ada apa denganmu? Cerita padaku. Seolah-olah sedihnya kawannya itu adalah sedih dia juga, seperti itu. Kemudian memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain. Jadi dia tidak mementingkan kepentingan dia sendiri. Kalau misalnya kawannya itu butuh bantuan, butuh nasihat, maka dia cepat untuk melakukannya. Kemudian ciri yang berikutnya itu memberikan masukan-masukan positif atau membangun pada orang lain. Mengambil manfaat dari perbedaan, bukan menciptakan konflik dari perbedaan. Itu juga termasuk ciri dari orang-orang yang memiliki sifat empati. Yang terakhir adalah cirinya itu memahami aturan main yang tertulis atau yang tidak tertulis dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, Nanda sekalian, berikutnya itu adalah perwujudan empati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ini contoh, Hilwa merasa sangat bersedih dan terharu ketika melihat adiknya Hania harus bekerja, menangis karena rindu sama uminya, misalnya seperti itu. Nah, Hilwa merasakan kesedihan adiknya Hania, maka Kak Hilwa itu menghibur adiknya Hania sehingga adiknya juga bisa bergembira kembali. Seperti itu contoh sifat empati ya.
Hilwa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh adiknya Hania. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dalam mewujudkan kehidupan sehari-hari itu tadi ini ya empati, kemudian hormat, ya pengertian hormat. Ya hormat itu bukan berarti kita hormat gerak, kita angkat tangan, tidak. Jadi pengertian hormat kepada orang tua dan guru itu adalah kita memiliki sifat ataupun jiwa menghargai orang tua kita. Kemudian takzim itu artinya ya penghormatan tadi, sopan dan hikmat untuk perbuatan yang menandakan rasa hikmat ataupun takzim. Jadi kita lewat di depan orang tua dengan membungkukkan badan bukan hanya sebagai untuk orang tua ayah ibu kita aja, ya. Orang yang lebih besar dari kita wajib kita hormati. Kalau lewat kita tidak sembarangan lewat, tapi menundukkan badan kita sedikit. Seperti itu. Jadi Ananda sekalian, banyak sekali ya perwujudan sikap dari pembelajaran kita hari ini. Sebagai kesimpulan, Ibu akan sampaikan bahwa sebagai manusia ya, kita harus memiliki sifat empati kepada orang-orang sekitar kita, kemudian kita juga harus hormat kepada guru dan orang tua, kemudian patuh kepada guru dan orang tua. Setelah kita pahami, kita pelajari, kita pahami, mari kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah, dan tentunya kita berharap ketika kita melakukan kebaikan kita mendapatkan hadiah, baik itu di dunia dari orang tua kita, dari guru kita, tentunya yang tak ternilai juga harganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.